Contoh, misalnya anak kita 2 nih. Kemudian kita punya mainan cuma 1 ya kan misalnya kan. Kita diajarin kan berbagi dalam apapun kita harus berbagi, nggak boleh serakah, nggak boleh yang namanya berebut ya. Tapi kalau pakai kata-kata jangan berebut, nggak enak kan, katanya Iya, negatif. benar-benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial bingit. Amin. Amin. Dengan Ustazah Lulung Mumtazah. Biasa That's dipanggil apa? ML. Apa tuh? Mama Emang? Lulung. Oke, Mama Lulung. Iya, Umi Lulung juga boleh. Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa, semua berkat doa sahabat-sahabat dakwahku. Masya Allah. Nih untuk bunda-bunda yang sering nonton TV pasti tahu nih Umi Lulung ya Betul. kan. Apalagi Umi Lulung sering menyampaikan pesan-pesan pengingat gitu tentang parenting ya gak sih? That's right. Ya. Pokoknya kalau ada yang nggak kenal sama Umi berarti TV-nya rusak. Antara TV-nya rusak sama satu lagi Umi. Apa? Lupa kecolok kabelnya. Iya betul. Aduh. Oke, sekarang aktivitasnya masih seperti biasa, touring-touring dakwah? Alhamdulillah seperti biasa, touring-touring dakwah ke daerah, ya pokoknya luar kota dalam kota. Ini. Yang penting tidak keluar angkasa. Belum ada audiensnya soalnya ya di That's luar right. angkasa. Nih Umi Lulung nih mobilitasnya sangat padat gitu kan. Ya. Amin. Jadi kemacetan Jakarta kalah sama mobilitasnya Umi Lulung. Itu dia ya. Sangat tahu sekali. Oke Umi, Umi kan nih sering menyampaikan ini ya pesan-pesan parenting gitu kan ke emak-emak lah bahasanya That's kalau right. sekarang gitu. Ada nggak sih kisah-kisah unik yang bisa diceritain gitu ke podcast Halo Bunda? Oh, terima kasih sebelumnya Kakak Agni ya. Iya. Kakak Agni kaya raya loh, tajir melintir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Namanya aja Agni ya kan. Jadi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah untuk teman-teman Generos ya yang dirahmati Allah, yang disayang, yang mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Amin. Jadi kalau tadi Kakak Agni tanya, ada gak sih hal-hal yang unik atau lucu mengenai parenting? Ada. Jadi Apa ada tuh? nih seseorang yang dari dia belum menikah sampai menikah tuh Umi tahu banget. Oh, Jadi misalnya dia belum menikah nih, dia ngomong, Umi doain dong biar aku menikah. Ya udah doanya ini, kamu juga baca doa ya kan, bla bla bla. Berapa bulan kemudian Umi alhamdulillah aku menikah gitu kan. Udah alhamdulillah dari pranikahnya lah sampai hamil 4 bulannya lah sama Umi itu ya. Ditemenin itu ya. Ditemenin selalu apapun ditanyain sama dia. Nah, melahirkan dong. Udah melahirkan, sehat walafiat. Udah anaknya mulai itu ya yang usianya 2 tahun, 3 tahun mulai mengeluh. Wah, kenapa tuh? Mengeluh, Umi capek, ternyata punya anak, punya mertua, punya ini, punya itu, capek. Langsung Umi bilang, bersyukur. Dulu sendirian kepengen nikah, Iya. udah nikah kepengen punya anak, udah Iya punya sih. anak capek. Bagaimana ini? Nah ini yang namanya keunikan itu ya. Kadang Iya, orang sawang sinawang ngelihat yang masih sendirian, enak ya kamu sendirian gitu kan. Betul, Bisa betul, kemana betul. aja, bisa pergi kemana aja. Tapi yang sendirian enak ya kamu udah punya keluarga, punya rumah, punya suami, enak banget sih. Iya, Jadi bener-bener. itu pandang memandang gimana tuh maksudnya tuh? Saling lihat sebenarnya belum melihat diri sendiri nih ternyata. Iya, padahal fokus pada diri sendiri juga banyak yang lokasi ya kan buat Iya, kita. bener. Seperti itu. Uniknya sih Oke. gitu kebanyakan. Berarti emang PR-nya itu di mempersiapkan diri ya sebelum menikah ya Umi ya. Iya, jadi kadang-kadang orang sebelum menikah tuh yang ada tuh bayangannya enak ya, pokoknya punya ya kalau bahasa di parenting atau psikologi Umi tuh ini apa namanya? Cinderella kompleks. Cinderella kompleks sama Cinderella Peter Pan syndrome, Cinderella kompleks. Syndrome dan Cinderella kompleks. kompleks. Jadi si perempuan kepengen ya anak zaman sekarang lah kepengen langsung pengen kaya karena banyak contohnya itu tuh kaya raya, dapetnya tajir. Dan laki-laki yang seperti Peter Pan
yang mungkin kurang main dari kecil, akhirnya udah gede ya Main-main. main-main gitu. Jadi sekarang tuh kayaknya seperti itu, makanya perlu pendidikan pranikah gitu. Oke. Nah ini kan untuk ini ya tadi pesannya untuk teman-teman yang masih joms gitu kan. Ya. Jojoba. Jojoba apa tuh? Jomblo bahagia. Oh, aku banget. Daripada yang pojok no Jonas, jomblo ngenes. Sabar ya om-om kameramen. Gitu. Oke, kalau kita bahas pasca nikah nih atau misalnya untuk bunda-bunda generos itu kan udah punya anak nih, Betul. Umi yang usianya balita gitu. Balita di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun atau batita juga di bawah 3 tahun. Nah, gimana sih Umi untuk memaksimalkan anak-anak ini supaya akhirnya nanti nggak mengalami Cinderella kompleks atau misalnya Peter Pan syndrome. Namanya itu cakep banget ya. Cakep banget. Jadi begini, semuanya dari Bunda-bunda. Bunda-bunda ya, bunda ya gitu. Bunda. Jadi begini, kalau kita punya anak yang usia balita atau batita, yang pertama memang secara fisik pasti melelahkan. Kenapa? Apalagi kalau kita baru melahirkan, kemudian menyusui 2 tahun, kemudian namanya anak ini nggak bisa diam ya kan, mungkin ada pisau, ada barang-barang pecah belah, takut disenggol, naik tangga takut jatuh, jadi itu menguras tenaga dan pikiran. Iya. Nah inilah kenikmatan yang luar biasa, karena apa? Dia adalah bahasanya golden age. Oh iya. Usia lagi bagus-bagusnya. Kalau kita setel murotal ngaji, dia insya Allah otaknya selalu isinya ngaji. Mungkin ada musik-musik klasik ya kan, dia menjadi lebih pintar dan sebagainya, pokoknya itu ngerekam banget. Nah untuk ibunya satu, ini harus banyak sabar. Kenapa sabar? Karena kalau kata surat 64 ayat 14, sesungguhnya di antara pasanganmu atau di antara anak-anakmu ada menjadi ujian bagimu. Ujian dong. Ini ujian pertama. Enggak usah jauh-jauh. Umi juga dulu kan waktu anak masih kecil dari usia balita ya, itu ya yang balita itu yang namanya sakit tuh selalu per 3 bulan. Entah pilek lah, entah mungkin sumeng kalau bahasa ibu-ibu, entah itu yang mau tumbuh gigi, entah itu banyak. Jadi ini kapan ya selesainya? Jadi harus sabar. Iya. Karena ada ujian. Gitu. Jadi dari 0 sampai 5 tahun itu memang benar-benar usia yang harus diperhatikan makanannya. Apalagi kalau dia udah mulai bisa jalan, merangkak ya kan, apa aja tadi makan. Ini perlu juga nih yang dijaga kesehatannya. Karena kan kita nggak 24 jam selalu gendong atau ngeliat melototin gitu gitu. Maka dalam surat 64 ayat 14 dinyatakan begitulah pasanganmu, istrimu atau suamimu atau anakmu bisa menjadi ujian bagi kita. Ujian tuh bisa bikin kita pinter nggak kalau ujian? Iya ya pasti dong. Karena kan kalau sekolah ujian ya, untuk dari SD biar bisa masuk SMP, misalnya SMP masuk SMA pasti kan ada ujiannya. Iya. Kalau bahasa Umi mah dulu testing. Oh iya, testing biar naik kelas. Berarti kenapa anak disebut ujian? Karena kita jadi tambah pinter. Akhirnya setelah anak pertama kita bisa pengalaman, pas besok punya anak kedua udah gak panik lagi. Oh biasa itu mah panas mau tumbuh gigi. Oh biasa itu mah panas mau pinter ngomong. Coba kalau kita awal pertama punya anak, panik biasanya. Ini kenapa nih panas? Ini kenapa nih begini? Oh dikit-dikit kita bawa ke rumah sakit atau dikit-dikit ke klinik. Padahal mah di rumah banyak obat-obatan yang bisa untuk dijadikan sebagai penjaga seperti itu, ikhtiar gitu loh. Gitu. Jadi itu pengalamannya memang anak pertama, anak kedua, anak ketiga pasti berbeda. Benar. Gitu. Dan itu pasti punya pengalaman tersendiri ya untuk gitu. Ibu baik ke anak pertama maupun anak kedua dan seterusnya. Yang penting satu, kageni kita jangan menilai orang lain, orang lain jangan menilai kita. Misalnya gini, ih kamu kayak gitu aja nggak bisa, Umi aja bisa, atau orang lain ih Bunun kayak gitu nggak bisa. Anak aku 2, aku beda situasinya, beda situasi dan kondisinya. Seperti itu. Nah ini menarik, membanding-bandingkan anak gitu ya, anak yang terlihat anak orang lain sama anak kita misalnya. Betul. Kadang nih Mi perlu juga kayaknya membanding-bandingkan, maksudnya melihat perbedaan tumbuh kembang anak kita dengan anak orang lain gitu. Betul. Tapi bagaimana caranya supaya kita tahu batas gitu, supaya membandingkan itu nggak akhirnya berlebihan dan membuat orang tersinggung, bahkan membuat kita insecure kayak gitu. Insecure gitu ya.
Bunda-bunda gitu. Jadi Iya. kalau kita punya anak, jangankan dibandingkan sama anak orang lain, dibandingkan sama anaknya adik, sama anaknya kakak, ponakan lah ya. Itu juga kalau kita kurang-kurang jeli dan kurang-kurang teliti, bisa-bisa jadi bumerang buat kita. Karena apa? Mama sih ngebanding-bandingin, bunda sih seperti itu. Karena apa? Kalau di dalam Al-Qur'an kan dibilang yang namanya al-malu wal banunu zinatun hayati dunia. Yang namanya harta maupun anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan tuh gimana? Ada orang yang cocok pakai anting. Karena mungkin belum berhijab. Ada orang sudah berhijab, cocoknya pakai apa misalnya? Pakai bros atau yang ada di pakai sini gelang, pakai gelang, pakai cincin. cincin. Nah, perhiasan berbeda. Jadi artinya di sini unik. Mungkin anak kita tidak bisa murotal Al-Qur'an seperti qori A atau hafiz-hafizo, tapi mungkin anak kita dia pintar dalam bidang apa, misalnya dalam bidang matematika seperti itu. Atau anak orang lain, tuh lihat tuh anak orang itu, atau tuh lihat tuh anaknya kakaknya mama gitu, atau anaknya paman kamu tuh dia pintar berhias misalnya. Nah, bisa jadi dia yang nantinya jadi pengusaha ininya, pengusaha make upnya. Iya, jadi semua pasti ada takarannya. Tuh 2, 3 takarannya. Gitu. Ini pembawaan yang khas dari Umi Lulung ya. Iya. Ada 1, 2, 3 gitu. Oke. Nah, mungkin tadi membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain itu salah satu kesalahan ya. Salah satu kekeliruan. Salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh bunda-bunda. Bunda-bunda yang tanpa sengaja. Yang tidak sengaja. Mungkin karena udah ngelihat anaknya beda sama orang lain langsung waduh gitu kan ya. Panik attack gitu kan. Atau memang bawaan dari orang tuanya dia juga. Oke. Orang tuanya dulu ngebanding-bandingin, akhirnya dia juga ketika mendidik anak ngebanding-bandingin. Oh, itu terbawa ya? Bisa jadi. Wow. Itu bisa turunan. Contoh, maaf nih. Kan kadang-kadang dulu waktu kita belum belajar ya kan, kalau kita jatuh gitu ya, anak kita jatuh pasti yang disalahin tembok. Mubrak. Ih, mejanya nakal nih. Mejanya ya. Ayo jangan nangis, biar mama pukul mejanya. Ternyata seiring berjalan waktu kita belajar apa? Kalau anak kita didik dengan seperti itu, besok kalau dia udah gede dia tidak akan pernah mau disalahin. Tidak mengoreksi diri ya. Tidak mau mengoreksi. Kenapa? Semua adalah salah meja. Semua salah kursi. Gak ada yang kita ngomong pas jatuh gubrak misalnya kita bilang, makanya kan mama bilang hati-hati, bukan salah mejanya. Mejanya kan diam aja, kamu yang bergerak. Artinya kita kasih tahu juga sama anak bahwa kamu tuh harus bertanggung jawab. Gitu kan kadang sekarang seperti itu. Maaf, banyak banget ya kasus suami istri yang mama sih, papa sih seperti itu kan, bunda sih, ayah sih gitu. Tuh anak kita jadi begitu. Kadang-kadang nih yang lucunya lagi, kalau anak kita lagi pintar, anak papa gitu kan. Diakuin. Kalau rapotnya bagus, prestasi segala macam, anak papa. Coba kalau lagi mungkin maaf ya lagi gerasak gerusuk, kata orang mah bandel gitu, nakal, pasti bilang mama tuh anak kamu gitu, bunda tuh anak kamu. Bener gak sih? Iya. Pernah ngalamin gak? Pernah. Seperti itu. Oke, mungkin itu jadi apa ya? Ya manis asamnya parenting kehidupan gitu kan ya. Benar. Oke, itu untuk mensiasatinya ya bunda-bunda. Jadi kalau anak misalnya dalam kondisi yang celaka maksudnya jatuh gitu atau kan ya, ditimpa sesuatu gitu ya. Itu baiknya memang diingatkan ke anaknya juga, bukan memberikan pujian atau nyalahin yang lain kayak gitu. Ntar dia besok nggak mau disalahin. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Kelihatannya sepele kan, masih kecil ini dia nggak ngerti. Justru masih kecil itu mereka lebih merekam. Justru masih kecil itu mereka lebih yang namanya memorinya kuat. Nah kalau kita udah gede, bahasa udah SMP SMA masih bisa. Ya udahlah, mungkin mamaku atau bundaku baper kali, emang lagi sensitif gitu. Tapi masih bisa memaklumi. Nah kalau masih kecil apa aja diserap. Seperti itu spons kalau kita nyuci piring, kalau mak nyuci piring kan spons. Iya benar-benar. Seperti itu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, itu kekeliruan kedua. Kekeliruan selanjutnya nih, Umi, dalam parenting apalagi yang perlu kita waspadai atau kita perhatiin nih supaya nggak diulangi lagi. Oke, that's right. Jadi kekeliruan kedua itu ucapan.
Ucapan itu harus selalu yang namanya baik, walaupun kadang-kadang sakit hati sih. Iya. Kita sakit hati, kita mau ngomong nakal, ntar beneran nakal. Tapi kalau kita bilang anak soleh, kayaknya tuh muna banget sih. Iya. Orang anaknya jelas-jelas yang namanya nakal, jelas-jelas geritilan misalnya. Iya. Anak soleh, kayak itu gimana gitu ya. Tapi mau nggak mau belajar. Karena apa? Itu emang harus diharuskan gitu ya. Diharuskan karena dihindari kata-kata negatif di belakang. Contoh, misalnya anak kita 2 nih. Kemudian kita punya mainan cuma 1, ya kan misalnya kan. Kita diajarin kan berbagi dalam apapun kita harus berbagi, nggak boleh serakah, nggak boleh yang namanya berebut ya. Tapi kalau pakai kata-kata jangan berebut, nggak enak kan, katanya negatif. Bener-bener. Kita bilang gantian ya nak. Nih, ayo, yuk mama mau cuma punya kakak doang, adek enggak loh. Ini kalian punya berdua tapi gantian. Diajarin lagi. Berarti bahasanya harus ini ya, harus Umi, positif. harus positif. Kalau bilang jangan berebut, besok dia berebutan. Berebutlah kekuasaan barangkali, berebutan banyak sekali. Karena biasanya sesuatu yang dilarang justru makin ingin didekati. Ingin didekati. Jangan nengok ya kan, kita lewat nih, jangan nengok. Padahal di situ ada restoran baru kan. Jangan nengok, restorannya mah gak usah ditengok. Pas kita tengok, apa sih nggak taunya makan baru. Iklan. Jangan ditonton, ditonton. Iya sih, benar ya. Iya, berarti memberikan larangan itu dengan kata-kata yang tetap positif ya. Gitu. Emang susah sih, sempet sih pada saat itu ibunya Umi nih memang kendala kita, mungkin kita belajar lagi. Mungkin orang tua kita merasa, alah gak usah pakai belajar, apa sih parenting. Nih mamah nih gitu kan, ini bunda nih ya, anak bunda 6 beres semua, gak pakai parenting. Itu namanya bahasa kita ada nanti yang namanya halangan kita itu pola pengasuhan 3 generasi. Wah, apa tuh Mi itu? Ibu kita, terus kita ke anak kita 3 generasi. Oh. Nah, bisa rempong. Kenapa harus ada pengasuhan pola pengasuhan 3 generasi? Karena kan nggak selalu semuanya orang ketika sudah menikah langsung tinggal sama suaminya, punya rumah sendiri. Pasti kan ada tinggal sama mertuanya dulu atau tinggal sama orang tuanya dulu. Kan seperti itu kan. Jadi akan banyak sekali masalah. Jadi jangan pernah bilang, oh kau cinta aku cinta kamu, kita berdua saja. Hello, ada ipar, ada ponakan. Tetap ada buntutnya ya Umi ya. Iya, tetap gitu. ada ekornya, entah itu saudaranya dia atau sepupu jauh kan. Pokoknya bukan hanya mereka 2 sejoli saja, tapi 2 keluarga. 2 keluarga gitu. Karena dalam An-Nisa ayat 1, pernikahan itu menyatukan 2 keluarga. Bukan namanya kalian cuma berdua. berarti statement dunia hanya milik berdua itu enggak ya? Kurang. Dunia milik bersama. Oke. Gitu. Iya. Ini menarik nih Umi. Perihal selisih paham mungkin tentang pola asuh antara orang tua ke dengan anak, kita gitu ya. Terus kita ke anak gitu. Nah, nenek bagaimana ke cucu ya Nah, kan? bener, nenek ke cucu kadang enggak apa-apa lah buat cucuku ini. Biasanya ada sering kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, itu gimana sih Umi meminimalisirnya gitu supaya kita sebagai ibunya anak tetap bisa menjaga anak tapi enggak menyinggung si nggak nenek. nyinggung orang tua kita. Betul, gitu. karena nenek tuh saking sayang cucunya, jadi apa aja dikasih. Iya. Bahkan kalau bahasanya ketika kita punya anak, ya kan kita sayang anak. Tapi ketika anak kita melahirkan, kita punya cucu lebih sayang cucu begitu katanya. Kata si nenek-nenek. Kalau Umi kan belum nenek-nenek. Oke. Jadi gini, pola pengasuhan 3 generasi itu ada 4 macam nenek. Wow, apa aja tuh? Mau tahu aja apa mau tahu banget Bunda? Mau tahu banget dong. Oke. Yang pertama ada tuh nenek yang namanya nenek pengasih. Nenek pengasih, apa aja dikasih? Apa aja dikasih. Padahal misalnya kita bilang gini, misalnya kita tinggal bareng sama ibu kita, Ma aku mau kerja. Kan kadang gitu ya, kita udah punya anak, bukan berarti misalnya kita menjadikan orang tua kita itu katanya ART lah. Yang bantuin gitu ya. Gak boleh kayak gitu padahal ya. Gak begitu kan, kita bekerja juga ada yang pengasuh misalnya kan. Nah, kadang kita pergi, mah jangan dikasih ya soalnya ini anak lagi kurang enak badan, misalnya lagi pilek, lagi gak enak badan. Oh ya udah gitu, pergilah kita. Nah, karena dulu mungkin mama kita juga hidupnya tidak terlalu bisa senang yang nerima ini nerima itu, mumpung dia punya, kenapa gue gak kasih? Karena dulu anakku
aku nggak bisa ngasih. Sekarang aku punya, kenapa aku nggak kasih cucu aku? Akhirnya Oh, pas iya, kita iya. pergi, anak kita minta apa dikasih. Padahal belum waktunya. Misalnya anak kita TK minta HP, kan belum waktunya. Iya, Tapi iya, namanya iya. ibu seorang pengasih dan penyayang, ya kan? Iya, Akhirnya iya. dikasih. Bener, Anak bener. kita pilek, pokoknya jangan dikasih es ya mah. Iya dikasih juga, jangan. Saya kasihan tadi nangis. Itu nenek pengasih. Nenek pengasih, hati-hati terhadap nenek pengasih. Pemurah apa aja dikasih gitu. Ada lagi nenek yang klasik. Nenek klasik, namanya Mm-mm. unik Namanya ya. unik, klasik. Kenapa klasik? Dia selalu tidak mau menerima ilmu-ilmu zaman sekarang. Oh. Jadi ketika kita kasih tahu, sebenarnya sih begini mah, jangan ngomong berebut, bilangnya harusnya misalnya gantian. Emang jangan berebut lah biar dia tahu, nggak boleh berebut. Pokoknya Iya, harus yang bener-bener. negatif kita kasih tahu, jangan positif aja. Bahkan dia klasiknya apa? Udah nggak usah pakai ilmu-ilmu kayak gitu. Mama juga itu yang tadi Umi bilang. Mama juga nih punya anak 6, anak 7, sukses semua kan. Satu di Amerika, satu di sini, satu di Mekah. Beres. Satu di gitu. Papua ya. Gitu ya. Jadi artinya dia klasik, dia nggak mau menerima hal-hal yang baru karena dia merasa udah sempurna. Ada nenek-nenek kayak gitu, nggak mau dikritik. Pokoknya dia yang benar. Oke, Gitu. oke. Ada lagi. Tadi Nenek kan ketiga. pemurah, nenek Pemurah, klasik, nenek klasik. Nenek yang ketiga. nenek yang otoriter. Wow, otoriter. Pokoknya kamu harus ikutin seperti mama. Mama itu berhasil gara-gara cara mama loh, bukan cara kamu. Karena menurut mama hanya cara mama yang benar. Wah gini gitu. Dan mama sudah berpengalaman. Dan mama basic sudah kayak gitu ya. berpengalaman, sudah bertahun-tahun. Kamu kan nikah baru, mama lihat, lihatlah ke Bener-bener. sini gitu, seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Dan baru yang terakhir nenek yang apa namanya bahasanya, selain dia pemurah, kemudian dia klasik, kemudian otoriter, nenek yang pelit. Nenek yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia nggak mau ngelihat misalnya anaknya atau si cucunya itu seperti dia atau seperti anaknya yang ya terlalu dimanja kan, karena terlalu dimanja akhirnya nggak bisa mandiri. Udahlah, kalau memang kita punyanya setengah, walaupun kita punyanya satu, kita kasih setengah biar dia tahu bahwa mendapatkan coklat itu sangat susah gitu. Jadi dia kesusahan dia dulu pun kadang mau ditularin ke cucunya. Kenapa sih nggak dikasih aja, Nek? Kan itu nenek pegang tuh coklatnya satu. Biar dia tahu rasanya susah mendapatkan sesuatu. Nabung dulu dong, kayak gitulah. Sebenarnya sih bukan pelit kali ya. Mungkin biar lebih mandiri atau gimana. Ada kan kayak gitu kan? Iya, benar. Kalau tadi pemurah banget. Tapi kalau ini ditahan banget. Sebaliknya ya. Ditahan. Kenapa? Jangan terlalu enak ngasih anak. Kita nggak tahu nanti hidupnya enak atau enggak gitu. Jadi dia khawatir. Kalau terlalu dimanja, nanti pada saat kita nggak ada, nanti dia gimana? Benar juga sih, kadang-kadang gitu. Kadang itu emang benar sih. Tapi kalau terlalu kalau- banyak atau berlebihan itu jadi itu namanya jadi kikir. Kalau dalam surat 4 ayat 37, janganlah kamu kikir dan jangan kamu mengajarkan orang lain untuk kikir juga. Sekarang dia nggak bisa ngasih. Dia nggak bisa dia ngasih. Ngajarin mungkin anaknya, kamu iya. jangan kasih ya. Kan mama udah bilang, ya kita mau ngasih anak kita nggak boleh. Gimana itu? Padahal kan kita sudah janji, beta janji, beta jaga anak ini selamat. Maksa banget kan Cin? Iya. Oke, nanti setelah ini kayaknya Umi akan rekaman satu album. Seperti itu. Sebelum lanjut simak podcast, kita simak dulu yuk jawaban dari pertanyaan Bunda Generos nih. Pertanyaannya, apakah anak yang menderita hidrosepalus bisa aman mengkonsumsi Generos? Serta apakah dengan mengkonsumsi Generos, hidrosepalusnya bisa membaik? Jawabannya, berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis anak, fungsi suplementasi dibagi menjadi 2. Maintenance atau pemeliharaan tubuh agar tercegah dari radikal bebas dan virus-virus jahat, serta terapi atau untuk membantu pemulihan tubuh dari gangguan-gangguan yang dialami si kecil. Nah, suplementasi pada anak di kondisi tertentu, khususnya hidrosepalus, itu sangat diperbolehkan dengan catatan kandungan di dalam suplemen tidak ada zat alergen atau zat pemicu alergi, serta perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter si kecil ya Bunda. Oke, lanjut nih Umi. Itu kekeliruan selanjutnya ternyata ada perselisihan yang berawal dari tipe-tipe nenek. Tipe-tipe nenek. Tapi kalau bunda-bunda nih ada tipe-tipenya nggak?
Umi? Ya bunda-bunda mah sama persis lah dengan si nenek Nenek tadi, karena tadi kan ya. kita kan anak dari mak kita. Iya bener juga Cucunya ya. adalah cucu dari anaknya. Ya muter-muter aja di situ, Cin. Gimana Oke. ceritanya? Seperti itu Kakak Geni. Kakak Geni sendiri gimana? Sudah menikah? Sebentar lagi. Semoga sebentar lagi ya Umi ya. Amin. Umi doain biar dapat cowok 4T ya. Oh apa tuh? Tampan, takwa, tajir, tulen. Iya sih bener, yang terakhir itu sekarang jadi persyaratan penting ya Umi ya. Penting ya kan, kita nggak tahu. Iya benar. Nah kalau misal tadi kita kan membahas parenting itu tentang bunda dan sekitarnya gitu ya. Nah kalau anak nih Umi, sebenarnya gimana sih kita cara apa ya namanya mengasihi anak gitu ya, supaya anak nih mau ngobrol sama orang tuanya. Kadang sering banget tuh anak yang takut ngomong sama orang tuanya gitu. Kalau misalnya yang sepengalaman Umi sih, kenapa anak gak mau ngobrol sama orang tuanya? Karena orang tuanya juga gak pernah mau ngobrol sama anak. Contoh gini, misalnya kita mau ngobrol sama anak, ada orang tua yang bilang gini, udahlah gak usah ngobrol sama dia juga belum ngerti. Udahlah masalah ini kita berdua aja mas, gak usah lah anak perlu tahu. Apalagi anak misalnya masih SMP atau SMA, udahlah gak perlu tahu. Jadi anak masih SMP, SMA, bahkan udah kuliah, udahlah dia juga belum ngerti, orang dia belum nikah. Padahal di saat itulah kita bisa ngobrol. Misalnya nih kalau Umi nih pengalaman pribadi nih, misalnya lagi konflik sama suami kan, sama si Ayang Beb sama si Afgan, kan Pak Yudi itu ya pemirsa ya, bunda-bunda ya seperti Afgan kalau dilihat dari sedotan ya. Jadi kalau Umi lagi konflik nih, kan kadang suka ketahuan sama anak kan, kenapa sih mah? Kalau orang kadang enggak ada apa-apa kan, bohong. Iya benar, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong ya kan, jangan bohong, jangan jadi bohong, jangan bohong. Oke, ini udah lagu ketiga. Gitu ya. Jadi pas anak nanya, oh kayaknya nih dia perlu tahu juga bahwa ya hidup tuh kayak gini, nikah itu kayak gini. Kenapa sih mah gini-gini? Bayangin, karena kan antara laki-laki dengan perempuan kan komunikasi beda. Iya Perempuan benar. itu maunya A, tapi ternyata si suami ngertinya B gitu kan ya. Iya. Perempuan itu banyak kode-kode, Nah, tapi si laki-laki nggak pernah ngerti kode-kode. Makanya harus yang namanya langsung. Misalnya gini, lampu atau galon habis, nggak usah pakai bilang, Pak galon habis. Kalau dia orangnya nggak mudang, oh habis, udah. Kan kesel. kasih tahu doang gitu ya. Iya, mendingan Pak galon habis, tolong dong naikin galon. Nah. Nggak usah pakai Pak galon habis. Ya terus. Apalagi kalau tuh bapaknya misalnya zaman dulu emang humoris di kampus ya kan. Terus masalah buat gue gitu ntar. Jadi pada saat kayak gitu konflik, terus anak nanya kenapa sih mah? Padahal tadi mama tuh ya cuman bilang minta tolong naikin galon, tapi nggak ngerti-ngerti. Emang mama ngomongnya apa? Mama cuman ngomong gini, Pak galon habis. Terus mama nanya nggak? Enggak. Mama pikir bapak ngerti, gak bisa. Iya benar. Belum tentu dia ngerti. Jadi kita tuh sama suami, mungkin sama anak, apalagi anak laki. Kan kadang kalau kita ngomong sama anak perempuan kita pasti mau mandangin kita. Iya. Tapi kalau kita ngomong sama anak laki kita nggak akan mandangin kita. Kalau yang kagak ngerti pasti bilang apa? Tahu nggak Bu Lulung? Aku tuh kalau ngomong sama anak lakiku tuh, aku sebel banget ya. Dia nggak pernah mau ngeliat aku. Pasti tuh dia buang muka. Ini anak durhaka kalau nggak ngerti. Padahal anak laki di mana-mana seluruh dunia sampai akhirat itu anak laki kalau diajak ngomong emang nggak bakal ngeliat kita. Itu baru laki-laki tulen. Justru dia nggak ngeliat kita. Tapi kalau perempuan baru, nah sini mama bilangin, nah dia pasti oh iya mah dia mana. Tapi kalau laki-laki yang bener-bener laki-laki, jadi gini ya, menurut mama, tadi sambil megang apa? Iya benar. Iya mah, bukan dia durhaka, emang laki-laki begitu sifatnya. Gitu. Untuk bunda-bunda yang punya anak laki, yang pastinya punya suami juga ya, itu salah satu fitrah laki-laki yang harus kita sadari. Betul. Jadi kalau ngomong harus detail. Kalau ngomong sama laki-laki harus detail. Dan yang kedua, kalau dia nggak ngeliat kita jangan marah. Emang seperti itu. Kalau kita nggak mau, kalau kita pengen dia ngeliat kita, misalnya anak laki nih ya, pokoknya ini mama nasihatku suka begini-gini kita ngeliatin ke dia nggak bakal ngeliat kita. Gimana caranya? Kita ngomong kayak dia, kita jangan lihat dia, nanti dia ngeliat kita. Jadi begini loh nak, maksud mama tuh kepengen tuh kamu tuh dewasa ya, kamu tuh ya kalau misalnya nyari sepatu atau nyari, kita begini, tadi akan ngeliatin kita. Jadi kalau kita begini, jadi begini anak ya, dia gak akan ngeliatin kita. Seperti itu. Ya kalau kita taruhan gimana sih?
Kalau sama cowok kan dia kayak duduk gini-gini sampai ya. kita kan kita gini, ya gini Iya, loh. Aku oh. tuh kepengen banget ya dijemput besok. Kan kita begini, dia pasti ngeliatin kita. Iya, Oh, dia bener. gini. Jadi aku pengen dijemput ya Mas. Dia nggak mungkin ngeliat kita. Jadi kita segini. Begitu. Ih, manja ya bunda ya, manja ya. Kayaknya bisa jadi ya kalau kita terlalu over ya melakukan kontak mata dengan Mm-mm, laki-laki itu bisa jadi laki-laki itu merasa terintimidasi gak sih Umi? That's right. Itu ya? That's right. Nah, Oh. itu. Jadi kita jangan nantangin gini. Tapi kita gini. Itulah menunjukkan wanita yang Yang Cie. anggun gitu ya? seperti itu. Jadi Oke, sama anak juga oke. gitu. Anak laki, anak perempuan beda gitu. Nah itu tadi salah satu ternyata perbedaan fitrah antara anak laki-laki dan perempuan. Ada lagi nggak Umi? Perbedaannya lagi nih. Perbedaan. Kalau kita sudah menikah, ya kan, menurut survei membuktikan, ya kan, Survei membuktikan Kal- Umi Lulung. kalau kita belum nikah, kita tuh ngomong lembut banget deh. Nanti kalau iya udah sih nikah, bener. Berapa oktav akan kelihatan pada saat sudah menikah. Ya kan? Kak ini anduk mana? Kak, ini kenapa nih kaos kaki di sini? Kak, itu menjadi oktavnya sangat tinggi, sekalem-kalemnya orang. Fitrahnya berubah. Langsung. Berarti perempuan yang lembut di awal-awal tuh hati-hati ya Umi ya. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki. Kalau laki-laki, ya ampun, laki-laki itu kalau dipanggil harus 3 kali. Panggilan pertama dia nggak dengar. Karena laki-laki kalau sudah fokus nonton TV misalnya, dia akan fokus. Ketika dia fokus dengan sesuatu, maka pendengarannya berkurang. Jadi kalau dia lagi nonton TV, lagi nonton bola atau apalah namanya, kita kan kadang suka panggil, Pak, dia nggak dengar tuh. Emang dia nggak dengar, kan pendengaran menurun. Pak, masih tuh dia nggak dengar. Pak, baru nengok. Nah, yang dia lihat muka kita adalah muka yang Cerdas. tadi ngomong, kenapa sih marah? Laki itu udah manggil 3 kali, Papa, ya kan? Papa nengoknya pas 3 kali. Tapi pas kita yang lagi, Pak, ngeliat, pasti Pah, baru. Makanya diajarin sama guru ngaji kita nih ya, Oke. bahwa mau panggilan pertama, kedua, ketiga kita harus dengan Tetap muka senyum. yang senyum, Pak, gitu. Seperti itu. Ya, berarti kayak gini kan simulasinya Umi ya. Heeh. Ayah, kan. Keren juga nih ya. Heeh. Ayah, Ah. ya kan. Udah mau nada tinggi tetap Heeh, senyum. heeh. Ayah. Ayah, terima kasih. Jadi nyanyi deh. Iya deh, gitu. Jadi emang Oke. unik lah. Jadi makanya kita harus tahu kenapa anak kita yang laki-laki begini, kenapa anak kita perempuan begini, kenapa suami kita begini. Kan dia juga pernah jadi anak lelaki ibunya. Oh iya. Itu bisa ke bawah loh sampai nikah loh. Makanya kita tuh harus hati-hati dengan anak kita yang balita yang tadi kakak Agni bilang. Harus kita kasih yang namanya tanggung jawab, kalimat-kalimat positif, ya kan? Karena pernah nih ada pengalaman lagi nih. Ada seorang teman Umi ya, dia punya anak tuh 4 kalau nggak salah. Terus dia cerita sama Umi, aku tuh sebel deh Bu, kalau aku nangis pasti suami aku marah. Loh, Gitu kenapa? aja nangis, cengeng kamu. Gitu aja nangis, cengeng kamu. Oh, karena terbiasa digituin sama orang tuanya. Salah satunya. Yang kedua, ternyata pas kita lihat latar belakangnya, kita tanya, emang kenapa? Emang suami kamu anak keberapa? Berapa saudara? Ternyata suaminya 7 saudara, laki semua. Wow. Laki semua dong, berarti gak ada yang cengeng. Yang kedua, kalau nangis pasti digini sama orang tuanya, kamu laki-laki gak boleh nangis. Iya benar. Ya kan, karena laki-laki sih. tuh nggak boleh cengeng, diajarin pertama. Yang kedua, ternyata orang tuanya adalah misalnya didikannya militer. Oh ternyata orang tuanya salah seorang misalnya yang seperti itulah yang dididik militer lagi oleh bapaknya lagi. Akhirnya dia ke bawah-bawah. Akhirnya sampai pada saat dia nangis nih si suami ini ketika masih kecil, dia bilang apa? Ketika saya masih kecil saya dilarang nangis sama orang tua saya. Jadi kalau saya ngeliat orang nangis atau perempuan nangis, saya akan Kesel. bilang cengeng banget kamu. Ke bawah. Maka kalau kita punya anak laki usia balita kayak batita kayak dia mau nangis, biarin nih, jangan nangis, jangan. Nanti dia udah gede nggak bisa meluapkan emosinya. Emosi ya, karena kependam. Jatuh nih dia nangis. Iya, Kadang iya. kita bilang, anak pinter jangan nangis, anak pinter salah. Hmm. Ayo nangis sayang, nangis. Ya nangis udah. Sakit ya anak. Jadi kenalkan rasa sakit.
Apa yang sakit nak? Kakinya. Tadi di mana kesandung? Aku kesandung situ ya. Udah besok hati-hati. Jangan bilang tuh salah kursinya. Jangan. Hati-hati ya, hati-hati. Sakit kakinya nak. Iya, ya udah nangis deh, nangis. Gitu. Jangan nangis. Ayo anak pintar jangan nangis. Repot. Udah gede deh kagak bisa nangis ntar. Iya, dan akhirnya tidak bisa mengenali emosinya ya. That's right, nggak bisa mengenali emosi tangis, emosi gembira, emosi senang. Kenapa? Dia mau nangis dibilangnya apa? Ayo anak pintar jangan nangis. Harus kuat. Gitu nih Gitu ya, asik nih Bunda. Kakak Agri besok kalau udah punya anak udah asik ya. Ya udah siap Udah banget siap, nih. ya kan gitu. Ya paling kalau nanti udah punya anak masih ada kebingungan dikit, tipis-tipis ngechat Umi Lulung. Ya. Aku siap. Don't forget follow my Instagram Lulung Manis. Asik. Nah, jangan lupa ya follow Instagramnya Umi Lulung. Lulung Manis. Lulung Manis. Yang gambarnya biru. Gambarnya biru, backgroundnya biru. Backgroundnya biru. Oke, ini nggak ada belakangnya nih. Umi Lulung Manis sekali nggak ada. Kagak Lulung Manis aja. Oh karena nggak Nggak pakai sekali aja. ya. Enggak, akan seterusnya. Ya kan? Maksudnya Umi Lulung tuh manisnya berkali-kali, nggak cuma Iya, sekali ya gitu ya. Oke, lanjut nih Umi. Tadi kita udah ngomong mulai dari kekeliruan pola asuh, ada banyak tipe-tipe nenek, terus kemudian ternyata perbedaan anak laki-laki dan Fitrah perempuan gitu kan fitrahnya ya. gimana, cara bicaranya gimana, ya kan, tatap mata enggak, ya kan, tatap mata saya. Ada lagi nih Apa tuh, Kak? permasalahan yang bukan permasalahan ya, maksudnya yang Ilmu-ilmu yang lain ya. kondisi yang Kondisi. biasanya dihadapi sama bunda-bunda. Hmm. Kadang kan karena kan kalau misalnya mendampingi tumbuh kembang anak nih Umi ya, pasti kan harus ada peran ibunya ya, peran bundanya dan peran ayahnya. Nah, That's right. gimana caranya nih Umi supaya bunda-bunda bisa mengajak ayahnya itu untuk berbagi peran dalam mendampingi anak ini? Ini dia nih Gitu. masalahnya nih. Terkadang ya Gimana tuh? suami bilang aku sudah nyari duit, kamu deh tuh yang ngurusin anak. Lah sekarang beda ya bunda. Banyak bunda-bunda menjadi tulang punggung. Padahal tadinya tuh perempuan adalah tulang rusuk. Tapi sekarang sudah banyak jadi tulang punggung. Hai tulang-tulang punggung, ya kan? Ingat, jaga tuh tulang punggungmu. Siapa? Ya istrimu. Ngapa jadi gue julid ya? Ya begini. Jadi yang namanya seorang ibu memang wajib banget buat anak mah nomor satu. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Baik anak laki ke anak perempuan ya kan. Bahkan seorang ibu itu seringkali berbohong. Wow. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Bohongnya apa? Punya anak 3, ayam tinggal 3 potong. Padahal dia juga Makan. pengen makan gitu. Tapi pas anaknya bilang, ma cuma ada 3 potong buat kita ya ma. Iyalah, mama gak dapat. Mama udah kenyang. Tuh apa? Enggak. Benar bunda? Iya bunda udah. Padahal mah dia mungkin kepengen, tapi demi untuk anak-anak. Itulah ya seorang ibu ya, seorang ya istri yang selalu ingin semua untuk anak, semua untuk anak. Ya mudah-mudahan kalau udah besar anaknya bisa ngomong seperti itu, semua untuk ibuku, semua untuk bundaku dan juga ayahku, mudah-mudahan ya. Jadi gimana nih caranya mengajak suami? Ingat, kita nggak bisa merentah suami. Itu Ingat, catatan. 1 bukan perintah, 2 bukan nasihat. Karena laki-laki fitrahnya tidak mau dinasihatin, tidak mau diperintah. Kenapa? Kan dia adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, pemimpin buat ibunya, pemimpin buat istrinya, pemimpin buat anak perempuan. Pokoknya dia pemimpin, pengayom, pembimbing, pendamping. Jadi kalau dinasihatin kan aku yang berkuasa fitrahnya. Jadi jangan pernah bilang nasihat atau jangan pernah bilang nyuruh. Tapi aku sih ngingetin aja ya, ngingetin. Gitu. Jadi misalnya gini, kan aku pergi arisan gitu misalnya. Kan papa lagi libur nih. Gitu kan. Karena papa juga emang nggak mau ikut misalnya. Ntar itu ya pak, ngingetin aja sih, kayaknya tuh si Dede harus minum obat. Jadi bukan, Pak ntar tuh ya tolong, nggak pakai tolong lagi, Pak tuh nanti anaknya minum obat ya. Yalah nyuruh banget. Pak maaf nih Pak ya, ngingetin sih gitu. Ngingetin tuh 2, 3 Ngingetin. Begitu. Jadi karena seorang bapak nggak boleh juga kita kita suruh misalnya depan anak kita. Takutnya nanti kalau bahasa orang dulu mah jatuh wibawanya. Jatuh wibawa. Kalau udah jatuh wibawa nggak punya
harga diri misalnya, kasihan malah anak besok ngelawan orang tuanya, lah papa juga takut sama mama misalnya gitu. Misalnya kalau bercanda gitu. Jadi emang kita nih benar-benar jadi seorang ibu, tugas kita banyak, menjaga perasaan ibu kita, menjaga perasaan suami kita, menjaga perasaan anak, bahkan mungkin kalau ada ART menjaga perasaan ART di rumah. Iya dong. Bu, kenapa sih Bu marah-marah? Saya kan jadi nggak enak. Saya berhenti aja deh Bu, gitu. Bener-bener. Repot kalau nggak ada yang bantuin kita. Iya. Nanti Jadi anak kayak jadi nomor 1. Iya, jadi kita tuh harus ngejaga perasaan orang, walaupun kadang-kadang orang tidak menjaga perasaan kita. Kadang seperti itu memang ya bunda-bunda. Iya, jadi baper kan, bawa perasaan. Iya Lama-lama sih. rasanya jadi koper, korban perasaan. Au. Ya mudah-mudahan sih gak jadi bagasi ya, bahagia enggak, sedih iya. Aduh. Oke, selain mengingatkan, bisa nggak sih Umi kalau kita mengajak? Oh, cakep tuh. Mengajak bareng-bareng Iya, ya, betul, ayo betul, dong betul. gitu ya. Ayo dong. Nah, kalau ngajak kita harus siap duluan. Oh. Contoh ya kan, Umi punya ponakan juga banyak kan, ada usia-usia yang SD, ada yang bahkan TK gitu ya. Itu kalau kita ngajak itu kitanya duluan udah siap. Misalnya kayak sekarang nih mungkin sholat taraweh atau kita berpuasa, kita yang kasih contoh. Ayo Pa, cepetan nih mama udah udu. Ayo dong, aku udah udu. Jadi jangan yang Pa, sono papa duluan udu, aku sih masih nonton TV misalnya. Itu pasti lama. Karena Umi pernah ngalamin kalau lagi nonton TV, udah bapak deh duluan deh sono udu, mama kan santai dulu nih sebentar, 10 menit lagi nih. Nah itu pasti dia juga nggak nonton gitu. Tapi kalau kita yang udah berudu, udah yang gelar sejadah, udah yang duduk, Pak ayo dong Pak, ayo dong. Nah itu namanya ngajak. Gitu. Ayo lomba, ayo anak-anak, apalagi anak laki kita 3 misalnya kan, keponakan kalau lagi kumpul, ayo lomba. Nanti siapa yang bisa nurut atau apa, ntar Uwa kasih hadiah. Nah, itu boleh kasih hadiah gitu. Jadi ya aku pada berebutan itu. Untung gak kepleset. Berarti metode pemberian reward itu bukan hanya ke anak ya, tapi ke ayahnya juga ya? Boleh, ke anaknya apalagi penting. Khususnya anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan mah nggak pakai minta, pasti ya dia suka minta sama kita duluan. Inisiatif duluan ya. Iya, kalau anak perempuan kan lebih deket ke ke bapaknya biasanya. Kalau anak laki lebih deket ke ibunya gitu kan. Dan tahabu. Kenapa kita harus kasih reward? Bukan berarti dia nggak ikhlas, tapi ngajarin nggak ikhlas dong. Nah itu tuh. Terus kalau kita apa-apa pakai reward ngajarin nggak ikhlas dong. Ya bukan begitu. Kan tahabu. Saling memberi hadiah akan saling cinta. Dia kasih hadiah kepada kita, mungkin rasa patuhnya. Dia bisa ngaji sehari misalnya mungkin setengah juz lah ya. Kita udah senang. Dia kan udah nggak nurut sama kita. Jadi kita kasih juga balasan. Karena apa? Kata surat An-Nisa ayat 86, izahitu bitahiyatin fahi biasana minha. Kalau kamu diberikan sesuatu penghormatan, balas penghormatan itu. Kan dia udah mau yang namanya nurut, walaupun emang kewajiban dia sih nurut sama kita, tapi kan kita juga punya rasa memberi apresiasi. Itu saya mau ngomong itu susah sekali Bu. Gitu. Jadi boleh ngasih hadiah, tapi nggak ya tiap hari hadiah repot gitu. Repot ya. Nanti anggaran belanja rumah tangga kegeser. Dan kedua jadi nggak berharga lagi. Oh betul. Ya kan nggak berharga karena terlalu sesuatu kalau sesuatu terlalu banyak jadi bosan. Tapi kalau jarang-jarang jadi ketemu aja kita harus jarang-jarang. Biar istimewa ya. Zurgiban tasdat hubban. Berkunjunglah jarang-jarang akan menambah kecintaan. Ketemu mulu berantem, Bo. Benar juga sih. Anak-anak nih ketemu sama sepupunya senang. Iya. Tapi kalau ketemu tiap hari yang ada di pada berantem, emaknya jadi salah paham. Yang berantem anaknya, yang salah paham orang tuanya. Ada adik kakak kita berantem deh. Dan kadang ikutan juga berantem. Anak kamu tuh, kamu. Iya, gubrak. Repot deh. Salah paham deh kalau udah sama keluarga mah repot. Padahal kan silaturahmi harus dijaga ya. Iya benar ya. Gitu. Memang kadang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Benar gak Umi? That's right. Tidak boleh terlalu cinta, tidak boleh terlalu benci. Kalau terlalu cinta nanti pas benci malu kita. Atau terlalu benci pas kita butuh malu. Bener sih ya. Iya sih benar. Apalagi sama suami ya. Biasa-biasa aja. Asik. Masa seperti itu. Di mulut biasa-biasa aja, pas dia nggak pulang mana sih? dicari-cari Dicari gitu.
Oke, balik lagi nih Umi. Karena ini sedang puasa nih ya Umi ya. Dan Benar. kadang bunda-bunda nih ada kesusahan mungkin ya atau kebingungan dalam rangka mengajak anak-anak berpuasa. Nah, gimana sih Mi tips yang bisa mudah diterapkan gitu? Ada anak bertanya pada bapaknya gitu ya. Cakep. Buat apa berlapar-lapar puasa? Terus kita ngajakin anak kita yang masih usianya mungkin SD. Heeh. Sebenarnya sih kita ngajakinnya juga usianya seperti usia sholat. Oh. Kan ada di dalam hadis, perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun baru perintah. Kan perintah bisa taat bisa enggak. Anak-anak perintahnya 5 waktu tapi yang baru kerja 3 waktu. Biarin aja dulu, terus biarin aja sekedar itu dulu. Sambil nanti diingetin dengan cerita-cerita. Jangan kasih yang serem-serem. Nanti Itu. Allah marah loh. Nanti neraka loh. Jangan. Oh. Nanti kalau kita sholat Allah sayang sama kita. Apa yang kita mau ntar Allah kasih deh. Jangan ntar neraka. Ntar kesannya tuh kok kejam ya gitu. Iya. Kan serem kalau tadi otak dia semuanya tuh kejam, selalu kejam dan kejam ya kan. Nah, itu yang pertama. Jadi selain kita ngasih bahasanya sesuai dengan usia dia kan, perintahkanlah anakmu ketika usia 7 tahun. Tapi pukul ketika usia 10 tahun. Pukul di sini dihindari kalau kata Nabi dalam hadis jangan mukul pipi. Mungkin kayak kita mah mukul ini. Kamu gimana sih? Nggak sholat kayak gitu. Kamu gimana sih pahanya kayak gitu. Atau pukul dengan kata-kata. Pokoknya kalau misalnya sholatnya lama nih ya, nggak tepat waktu, ya udah nih. Ntar kamu tadi kan kata mau beli sepeda, nggak jadi Ditunda ya, ditunda ya, ya. Bukan nggak ngasih tapi ditunda. Karena kan kalau nggak ngasih berarti kita ingkar janji Bohong. sama anak, bohong. Tapi iya papa beliin tapi mungkin gak jadi bulan April, nanti aja bulan Juni gitu. Atau nanti aja naik-naikan kelas bulan Juli ya gitu. Jadi gak apa-apa. Yang kejam itu kitanya yang disiplin. Jangan yang Allahnya yang marah, Allahnya yang jangan. Kitanya aja. Kalau Allah mah tetap sayang sama kita gitu. Oke. Ini nyambung juga ya Umi sama pengenalan kalau untuk keluarga yang muslim ya, ke anaknya itu pengenalan pahala dan dosa. Nah, itu benar. sebenarnya baiknya mengenalkan tentang pahala dan dosa itu kepada anak di usia anak itu sudah siapnya Mumayyiz. berapa? Sudah mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Mumayyiz. Tapi juga kalau misalnya anak itu belum mumayyiz, mungkin yang tadi balita ya kita kan bahasa kita aja, bahasa anak-anak. Nih kalau kamu rajin misalnya kita kasih sesuatu pemberian. Karena dalam hadis anak itu yang dia tahu yang ngasih dia rezeki adalah orang tuanya. Dia tidak tahu konsep rezeki dari Allah, dia belum tahu konsep itu. Yang dia tahu papa dan mama, bunda dan ayahku yang punya. Yang Jadi ngasih kalau aku dia, makan. ngasih aku makan, yang ngasih aku minum. Karena kan dia masih usia balita. Jadi kalau kita ngasih sesuatu reward lebih gampang. Ayo kalau kamu misalnya nurut misalnya gitu ya. Ntar Allah sayang. Kalau Allah sayang pasti karena sayang sama kamu, Allah juga sayang sama bunda. Kalau bunda udah disayang, pasti bunda minta apa aja pasti dikasih sama Allah. Akhirnya padahal di belakang kita yang beli. Karena kamu sayang sama mama sayang sama kamu, kemudian Allah juga sayang sama kita, Allah kasih kita, akhirnya mama punya deh nih gitu. Jadi sambungin seperti itu. Seperti itu ya bunda-bunda. Ya, emang sih kalau kata teman-teman capek juga ya Umi Lulung kalau kita ngomongin parenting kayak gitu harus begini ya, daripada kita nyesel Bener. lebih baik kita capek di awal. 5 Iya. tahun awal, 10 tahun awal daripada nanti capek pas kita udah gede, masa udah 17 tahun ke atas udah lewat, kita kasih tahu juga udah aku tahu kok. Iya. Mama nggak tahu kan. Sekarang kadang-kadang kan anak-anak kita itu lebih jago mungkin digitalnya, Lebih kritis ya. lebih jago digitalnya, sosial medianya. Kita mah ya paling cuma bisa ngezoom doang. Iya, Mereka udah bisa bikin ini bikin itu. Jadi kalau kita kasih tahu mama nggak tahu apa-apa gitu. Kayak secara nggak langsung dibalikin ya. Dulu waktu Dibalikin. kecil kita ngomong kamu nggak tahu apa-apa. Pas dibalikin. sudah gede dibalikin sama Gitu. anaknya. Makanya kita sering ngobrol ketika anak masih kecil. Jadi diajak diskusi, diajak cerita, diajak musyawarah. Jadi besok udah gede dia akan musyawarah. Catatannya seperti itu ya bunda ya. Jangan mana kecilnya musyawarah, justru dia masih kecil tuh seneng kalau diajak ngobrol. Apalagi dia cerewet. Kan nanti kita cerewet. Dan Iya, kita iya. juga jangan bosan untuk mendengar ocehan anak. Biasanya ocehan anak kan bikin kayak kita jadi iya. orang kayak waras ya. Ya apa sih gitu ya. Mama aku ngumpet. Padahal kita ngeliat mama aku ngumpet, kita pura-pura mana ya, aduh Ica mana. Padahal gue lihat di situ Ica mana, aduh kemana sih. Kan kita kayak orang yang ini itu mana bermain kan. Iya. Pas pura-pura katanya di situ tepuk tangan.
Harusnya seperti itu Nah, ya. seperti nggak yang, mama aku ngumpet, mama lihat, udah sini jangan ganggu mama lagi main WA nih. Ma aku ngumpet lihat cari mah, udah ketahuan udah. Lo kayaknya nggak mau main banget sama anak gitu loh. Jadi kita harus ikut berbaur di dalamnya. Padahal ketika kita masuk ke dunia anak itu yang paling penting di situ parentingnya. Nanti kan kita juga akan masuk, dia akan masuk ke dunia kita, karena kan nanti orang tua akan kembali seperti anak kecil. Ketika dia kecil kita ladenin dia. Nanti ketika kita sudah tua dia akan ngeladenin kita. Bukan si balas budi, tapi itu yang namanya kama tadin tudan. Barang siapa yang menanam dia pasti memanen gitu. Nanam apa dapatnya apa gitu. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya Bunda penjelasannya. Berarti bagaimana kita mengenalkan pahala lebih ke awalnya adalah terus memberi motivasi ya. Kita kasih motivasi, karena kan nanti takutnya kalau kita ngomong pahala dari Allah, tadi nanya Allah di mana, repot lagi lah. Nah kan kalau kita ngomong Allah di atas, ntar orang kaum ada Mu'tazilah lah, ada kaum Qadariyah, Jabariyah, apalah namanya gitu ya, ntar apa sih ini gitu kan. Iya benar. Nah gitu sempat juga tuh kawan ada yang nanya, iya nih anak aku sempat nanya katanya Allah di mana. Ya udah jawab aja Allah di atas, karena kan memang kalau dalam Al-Quran Allah itu berada di atas ars. Ars itu berada di langit ketujuh. Tapi kalau sebagian orang bilang jangan ngomong kayak gitu, berarti Allah berbentuk dong. Padahal kan enggak, ya repot lah jadinya. Ke kitanya aja yang lebih dekat ke dia gitu. Oke. Berarti sebenarnya mengenalkan salah satunya pahala, dosa atau Allah gitu ya, keberadaan Allah itu sebenarnya disesuaikan dengan usia anak ya. Iya dong, that's right. Masa iya masih usia TK. Jadi dalam tafsir surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas bingung deh. Mana suratnya belum hafal ya kan? Belum baca juga ya kan? Udah dikasih tafsirnya. Berat gitu ya. Berat banget sih nih ibu, mentang-mentang ustazah mau digituin. Bisa aja seperti itu. Jadi kenali perasaan dia, kenali perasaan kita gitu. Jadi jangan yang satu lagi, kadang-kadang ketika anak kita masih kecil, kemudian kita udah bahasa kita habis-habisan, kalau bahasa orang mah habis-habisan biayain dia, kemudian dia tiba-tiba udah SMA aja atau mau kuliah, kita kan jangan pernah bilang gini, kamu tuh ya sudah ngabisin biaya. Repot ini, karena kan emang udah kewajiban kita dalam surat An-Nisa ayat 9, janganlah kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah hartanya, lemah ilmunya. Takutlah, khawatirlah atas kesejahteraan mereka. Jadi kalau orang nikah itu kalau dibilang maaf nih ya, kenapa kamu mau menikahi aku, kata si cewek. Karena kamu orangnya mau diajak susah. Jangan mau. Enak aja, saya hidup dengan ibu saya gituin 20 tahun. Aku minta sama mama aku nasi goreng jam 11 malam dibikinin. Aku minta apa? Dibeliin. Terus kamu bilang sama aku mau susah bareng-bareng. Enggak. Mendingan bilangnya apa? Kita bahagia bersama gitu. Jangan dari nol ya, lo kata pom bensin. Barangan amat. Dari nol ya Umi. Jangan. Kenapa kamu pilih aku? Aku ingin bahagia bersama-sama. Jadi bahagianya positif. Ya, ingat kita selalu pakai kata positif. Susah bareng-barang susah loh jadinya loh. Sama amat. Karena ucapan itu doa ya Umi. That's right gitu. Jadi jangan ngomong yang jelek-jelek. Malu-maluin aja. Kita tuh harus matre. Karena tadi kan untuk anak ya kan. Bukan matre sih Umi, lebih tepatnya realistis gitu. Kalau matre negatif lagi ya. Negatif. That's right. Ya buat para ayah-ayah ya atau calon ayah, ingat, jangan pernah ngomong dari nol. Kita bukan pom bensin. 1, 2, 3. Pom bensin. Oke, mungkin Umi bisa kasih closing statement nih sebelum kita mengakhiri podcast ini. Jadi buat bunda-bunda atau ayah,
yang sudah punya anak, nikmatilah episode kehidupan ketika kita sama-sama merawat dan mendidik anak-anak kita. Jangan pernah ada kata-kata gini, dulu waktu aku belum punya anak, aku tuh ke masjid rajin, misalnya aku tuh duha rajin, aku tuh ngaji gak ada yang ganggu. Sekarang gara-gara punya anak, aku jadinya gak teratur, gak bisa sholat ke masjid, mau bawa ke masjid juga pasti ribut. Jangan. Dulu ketika kita masih single, maka pahalanya adalah pahala ketika kita single bisa berbakti sama orang tua kita. Ketika kita sudah menikah, belum punya anak, maka kita sebagai seorang istri berbakti sama suami, dan seorang suami yang beri nafkah kepada istri juga dapat pahala. Ketika punya anak, ibadahnya nambah lagi, udah pahalanya double, jadi ibu, jadi istri, bahkan jadi mantu bagi orang tua daripada pasangan kita, kan gitu. Jadi pahalanya lebih double. Jadi jangan pernah menyesali kehidupan yang dijalanin sekarang. Coba kayak kemarin aku sendirian, jangan. Yang sendirian di sana tuh masih banyak ya orang yang kepengen menikah dan punya pasangan dan punya anak dan punya keluarga. Seperti itu. Jadi syukuri apa yang ada. Itu hidup adalah anugerah. Suara kita bagus ya. Iya, kalau di mix sih Umi. Tapi pas keluar dari mix kayak gitu. Jadi kembali lagi surat An-Nisa ayat 1, pernikahan itu bukan kita berdua, tapi kita membentuk keluarga besar, keluarga suami dan keluarga kita. Jadi tambah besar keluarga kita. Apalagi nanti punya anak kita, kemudian kita punya sepupu, atau anak kita punya sepupu artinya ponakan kita. Itu juga semakin besar. Ingat, silaturahim itu adalah untuk keluarga. Nenek, kakek, ibu, bapak, anak, mantu, cucu, ponakan, ipar, itu menjaga tali silaturahmi yang pahalanya sangat besar sekali, apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi kalau yang namanya orang lain bukan ada kaitannya dengan rahim kita, tidak ada kaitan keluarga dengan kita, itu namanya hablum minannas, hanya hubungan antar sesama. Jadi kalau sama keluarga, sekesal apapun dia adalah anak kita, sekesal apapun dia adalah mantu kita, apalagi anak-anak kecil yang memang bareng sama kita di usia balita dan batita, dia adalah aset surga untuk bunda-bunda semua. Oke, tetap semangat. Jangan yang namanya berubah. Jangan berubah sedikit pun di dalam anakku. Apa tuh? Ku temukan bahagia. Jadi nikmati setiap episode kehidupan kita. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya Kakak Green juga, nikmatin. Besok udah nikah, nikmatin. Udah punya anak, nikmatin. Udah jadi nenek, nikmatin. Gitu. Langsung kayak cepet gitu ya Umi ya? Cepat. Waktu tak terasa berlalu. Baik. Seperti podcast ini tiba-tiba udah selesai Iya. ngomong ya. Iya. Buat generos, generos. Buat bunda-bunda generos ya. Iya. Itu kenapa namanya generos? Karena ini nutrisi untuk generasi anak yang lebih baik lagi. Cakep. Gitu. Itu namanya insya Allah ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Kan kita ikhtiar. Betul. Kenapa harus usia balita? Karena memang tadi golden age tadi. Jadi Iya, kalau benar. kita udah kayak kita mah ya udah kenal cabai, kenal macam-macam. Seperti itu. Oke, Umi, sebelum kita dada-dada nih ya bunda-bunda, Ya. promosiin ini dong podcast kita di channel official Generos. Channel official Generos. Oke. Ya, assalamualaikum buat bunda-bunda semua yang CCM cantik manja, dan juga ayah-ayah yang GGS ganteng soleh. Oke. Ya, jangan lupa ya, tolong ya di subscribe ya, ditonton, di komen, di share lagi bila perlu podcast kita di Official Generos. Gak pakai .com. Gak ada. Official Generos ya, buat ayah yang GGS ganteng soleh dan bunda yang CCM cantik manja. Oke, dan ingat Generos, don't forget anaknya bagaimana, kurang vitamin. Ini udah Generos susah amat sih. Kayak aku dong nih, biru dan silver seperti ini ya. Coba dong lihat Cin, ya Allah cakep banget kan. Oke, terima kasih banyak Umi Lulu Sama-sama, Kakak Agni sudah saya. mau main di podcast Halo Bunda. Aku senang banget, semoga bisa ketemu lagi ya. Amin, di podcast pasti ini. harus. Halo Bunda gitu Iya. ya. Masya Kenapa Allah. namanya Halo Bunda? Supaya menyapa bunda-bunda ketika Bunda-bunda. sudah mempunyai anak, nggak merasa kesepian. That's right, benar banget. Tapi nanti ada yang tak bertanya loh. Apa tuh? Berarti ini buat orang-orang yang pada punya anak dong. Gimana dengan kita yang belum punya anak? Ayolah, Tetap jawabnya bisa gimana? ditonton dong, Karena dia- supaya pelajaran ketika nanti sudah punya anak. Nah, gitu. atau yang belum punya anak jangan sedih. Yang mendoakan adalah para malaikat. Surat 40 ayat 60. Surat 47. Tenang, ada anak asuh.
ada anak ponakan kira-kira seperti kenapa jadi gua ngomong lagi karena kita masih senang bicara Iya, asik ngobrol banget ya. sampai Isa ya. Jangan dong. Jangan, Kita nggak jangan. buka. Oh, iya nggak boleh ya. Iya, ini siapa sih ngeliatin aku? Oke. Terima kasih banyak Hai. Umi. Sama-sama. Kita dadah ya. Sampai Dadah. jumpa Sampai di jumpa. podcast selanjutnya. Selanjutnya, salam.